Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara dimanapun berada pada pagi ini. Sebelum kita memulai segala kegiatan kita pagi ini, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Namun mari kita berdoa. Tuhan, kami datang kepadamu di pagi ini, bersyukur bahwa semalam kami boleh lalui. Kami bangun dengan penuh kekuatan baru, menemui hari baru, hari karunia. Terima kasih untuk semua yang kami boleh rasakan hari ini Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab menjadi perenungan kita pada pagi hari ini terambil dari Matius pasal 16 ayat 5 sampai ayat yang ke-12. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Pada waktu murid-murid Yesus menyeberang danau, mereka lupa membawa roti. Yesus berkata kepada mereka, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Maka mereka berpikir-pikir, dan seorang berkata kepada yang lain, itu dikatakannya karena kita tidak membawa roti. Dan ketika Yesus mengetahui apa yang mereka perbincangkan, ia berkata, mengapa kamu perbincangkan soal tidak ada roti, hai orang yang kurang percaya? Belum juga kamu mengerti? Tidak kamu ingat lagi akan 5 roti untuk 5.000 orang itu? Dan berapa bakul roti kamu kumpulkan kemudian? Ataupun akan 7 roti untuk 4.000 orang itu? Dan berapa bakul kamu kumpulkan kemudian? Bagaimana mungkin kamu tidak mengerti bahwa bukan roti yang kumaksudkan? Aku berkata kepadamu, waspadalah terhadap ragi orang Farisi dan Saduki. Ketika itu barulah mereka mengerti bahwa bukan maksudnya supaya mereka waspada terhadap ragi roti, melainkan terhadap ajaran orang Farisi dan Saduki. Amin, firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dari pembacaan kita ini diberi tema ajaran yang sehat. Pembacaan kita pada saat ini berbicara tentang ragi orang Farisi dan ragi orang Saduki. Mengapa Yesus memberikan perumpamaan itu kepada murid-muridnya? Saudara-saudara, orang Farisi adalah kaum terpelajar, dan orang Saduki adalah kelompok Yahudi yang makmur. Juga pembacaan kita diawali bagaimana orang Saduki dan orang Farisi meminta tanda kepada Yesus. Mereka ingin mencobai Yesus dan meminta tanda daripadanya untuk membuktikan bahwa Yesus benar-benar datang dari Allah yang mereka tahu. Sehingga ketika Yesus dan para murid-murid menyeberang, Yesus memperingatkan para muridnya tentang bagaimana mereka harus berhati-hati dengan pengajaran orang Farisi dan Saduki. Karena begitu kuatnya, saya katakan tadi bahwa orang Farisi adalah orang-orang terpelajar dan orang Saduki adalah orang-orang yang makmur. Itu saja dapat berpengaruh kalau dalam kehidupan kita setiap hari, saudara-saudara. Pengaruh orang yang pandai, orang yang terpelajar luar biasa dapat berpengaruh dalam kehidupan. Pun juga dengan orang-orang yang hidupnya makmur, itu dapat berpengaruh dalam kehidupan seseorang. Yesus mau mengatakan pada murid-muridnya bahwa para murid harus berhati-hati, karena Yesus tahu benar bahwa ajaran yang tidak jujur dan tidak sehat dari orang-orang Saduki dan Farisi akan mempengaruhi
dan merasuki seluruh rakyat yang ada di Israel pada saat itu. Seperti ketika ibu-ibu memakai ragi untuk membuat roti. Sebagaimana ragi sedikit itu dapat membuat adonan mengembang begitu banyak. Demikian pun Yesus melihat adanya kecenderungan ketika orang Farisi dan orang Saduki bisa saja mempengaruhi orang-orang Israel pada saat itu. Jika ajaran itu saudara-saudara diibaratkan dengan ragi, maka sebagaimana fungsinya ketika kita dipakai untuk membuat roti, membuat adonan mengembang dan lebih bagus adonan itu lebih bagus dibentuk dan hasilnya pun memuaskan. Yesus mau mengajarkan kepada para murid-muridnya bahwa ketika kita berfungsi sebagai ragi itu, ajaran yang sehat akan dinikmati, akan dirasakan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Gereja zaman sekarang dituntut untuk menjadi ragi yang dapat berfungsi dengan baik, memberikan dampak yang baik, memberikan ajaran yang sehat dimanapun dia berada. Demikian pun dalam menjalani kehidupan kita setiap hari. Hendaknya kita waspada dengan ajaran-ajaran yang ada di sekeliling kita. Ada banyak ajaran-ajaran yang dapat menyesatkan kita, bahkan mungkin merugikan kehidupan anak-anak kita, kehidupan keluarga kita. Tetapi waspadalah dengan semuanya itu. Yesus mau pesankan itu kepada para murid dan semua orang yang mengikuti, pun juga kepada kita saat sekarang, saudara-saudara. Untuk itu waspada dengan ajaran-ajaran yang tidak jujur. Ketika ada orang yang mengajak kita untuk melakukan sesuatu yang tidak adil, tidak jujur, bagaimana kita mau mawas diri? Kita harus waspada dalam kehidupan kita. Terimalah ajaran yang sehat dan ajarkan juga ajaran yang sehat. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, di awal pekan hari ini Tuhan, kami bersyukur bahwa kami memulai lagi minggu ini dengan penuh sukacita. Bahkan kami boleh mendengarkan firman Tuhan yang mengajak kepada kami untuk terus menjadi orang-orang yang dapat memberikan ajaran yang sehat, jujur, adil dalam kehidupan kami. Mampukan kami Tuhan untuk memperlakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Dalam menjalani kehidupan kami hari ini, kami serahkan ke dalam tangan kasih-Mu. Mendoakan saudara-saudara kami yang mempunyai rencana-rencana dalam minggu ini. Tuhan tuntun mereka dalam rencana mereka masing-masing. Juga Tuhan yang bergumul dan juga yang sakit, Tuhan pelihara mereka. Kami percaya bahwa uluran tangan kasih sayang Tuhan terus dirasakan oleh saudara-saudara kami yang bersuka cita karena berjumpa dengan ulang tahunnya. Sempurnakan sukacita yang mereka rasakan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pagi ini kita telah mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk dirasakan oleh saudara-saudara dan keluarga kita, sahabat kita, silahkan dibagikan, di-share, dan juga jangan lupa di-like dan di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati